Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsumma kunta wa atbi'is sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Segala puji serta rasa syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Rabb yang telah menciptakan kita dan Rabb yang telah banyak memberikan kenikmatan pada kehidupan kita, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita diberikan peluang kesempatan oleh Allah untuk bermajelis ilmu, bertemu kembali di malam Ahad ini, dan semoga kita selalu senantiasa istiqomah. Dan juga nikmat yang paling terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat keistiqomahan di dalam iman dan Islam. Dan semoga ketika kita nanti pulang menghadap Allah dalam kondisi husnul khotimah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan, tersampaikan kepada ruh baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga orang-orang yang tetap istiqamah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Bapak saudara-saudaraku sekalian, para hamba Allah, baiklah kita awali majelis ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang sudah kita sepakati, yaitu kita malam ini masuk kepada pembahasan teori. Kemarin kita sudah masuk kepada pembahasan teori sifat huruf yang mempunyai lawan kata, ya. Yaitu ada beberapa sifat huruf yang sudah kita bahas. Di antaranya sifat huruf hams, lawannya jahar. Jadi hams itu memiliki lawan sifat huruf yang lain, yaitu jahar. Jahar yaitu hams itu di antara hurufnya, yaitu fa, ha, fa, ha, sha, kha, so, sod, ya, sin, kaf, dan ta, atau disingkat dengan fa, ha, fa, hu, syakh, sun, sakat atau sakata, ya. Ini ada 10 hurufnya, sudah kita bahas kemarin. Adapun pengertian hamas itu secara bahasa dia hurufnya itu samar. Kemudian secara istilah dalam pengucapannya, huruf-huruf tersebut ketika disukunkan, dimatikan, dia mengalirnya nafas yang mengalir. Fa, fi, fu, baf. Fa, fi, fu, af, if, uf. Ha, hi, hu, ah, ih, fa, fi, thu, af, if, uth, dan seterusnya. Adapun jahar sebaliknya. Jahar ini dia tidak mengalirkan nafas. Nah, terkadang ada yang sifatnya jahar yang tidak mengalir nafas, tapi terkadang secara sifat kita mengucapkannya nafasnya ikut mengalir. Contohnya huruf jim, ya kan, ja, 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 ar-rajim, ar-rajim, ar-rajim. Nah, itu hati-hati dengan sifat huruf jim, tonja, ya. Begitu juga kadang fa seharusnya itu sifatnya mengalir nafasnya, tapi
kita mengucapkannya kadang-kadang atau apalagi ketika disukunkan tidak mengalir nafasnya, salah sifat. Makhrajnya mungkin benar, tapi sifatnya bisa jadi tidak tepat. Contohnya fa, afwaja misalnya. Afwaja. Fa, harus mengalir. Atau yang sangat berlawanan contohnya diantaranya huruf ghain dan kha. Ini berlawanan ini. Makhrajnya sama, tapi sifatnya berbeda. Kalau ghain di jahar, ya di jahar ghain, ya dia tidak mengalirkan nafas. Kha sebaliknya dia dihammas, dia mengalirkan nafas. Maka ketika mengucapkan huruf ghain, ya ketika disebut jangan mau. Kalau istilah bahasanya jangan terjadi kebocoran udara. Nah, ketika mengucapkan huruf ghain, karena ghain itu tidak mengalirkan udara, tidak mengalirkan nafas, karena sifatnya dia lawan dari hammas yaitu jahar. Ghadhibau, maghdubi, tidak maghdubi itu terjadi kebocoran udara, artinya sifatnya tidak tepat, karena sifat yang mengalirkan udara itu sebaliknya itu kha, kawannya. Kha, khi, khu, bakh. Itu salah satu diantaranya, ya. Kemudian syiddah, sifat syiddah, ya, atau dalam bahasa istilahnya itu tegas, ya, tegas. Ketika diucapkan, ketika dia disukunkan huruf-huruf syiddah ini, artinya tertahanlah suara, ya. Kalau tadi jahar tertahanlah nafas, kalau syiddah yang tertahan suara, ya. Ini punya lawan kata sifat yaitu rakhawa. Berarti kalau syiddah tegas, rakhawa lembut hurufnya. Kalau dia syiddah itu tertahannya suara, kalau rakhawa berarti sebaliknya, ya, mengalirnya suara. Jadi ini hurufnya ada 8, ya. Hamzah, jim, dal, qaf, po, ba, kaf dan ta, atau disingkat dengan istilah ajid, qatin, bakat, ajada, qata, bakata. Nah, ini kalau dia disukunkan, dia tidak mengalir suara. A, I, U, ba. A, I, U, ba. Kemudian jim, ja, ji, ju, baj, enggak bisa mengalir. Dadi, du, bad, qaqi, qubaq, tidak bisa. Po, ti, tubaq, babi, bubab, kaki, kubak, tati, tubat. Nah, di sini huruf kaf dengan huruf ta, ya. Ini kalau di sifatnya hammas ada enggak? Ada, ya. Hammas ada, ya. Di syiddah dia ada, ya. Tapi kan dia juga harus mengalir, berarti kan kaf sama ta. Apa yang mengalir kalau di hammas? Nafasnya. Jadi dia syiddah, dia hurufnya syiddah, tertahannya suara, tapi yang mengalir nafasnya. Nah, ada yang dia hammas, ya, tapi tidak syiddah. Contohnya ha atau fa, tapi tidak syiddah, nafasnya mengalir. Kalau ka sama ta nafas mengalir, tapi suara tidak mengalir. Contohnya kalau fa sama ha, nafasnya sama mengalir, tapi suaranya juga mengalir. Nah, ini harus dibedakan, jangan sampai kaf atau ta ini, ya, mengalirkan nafasnya itu seperti rakhawa. Nah, kaki, kuak, atau bak, itu saja. Tati, tubat, bat. Dia tidak terlalu mengalir karena dia sudah memiliki sifat syiddah. Dia berpengaruh sifat syiddahnya, tertahan suaranya, sehingga nafasnya juga tidak terlalu mengalir, cukup sekedar saja. Tapi kalau yang fa atau ha atau yang lainnya itu ha, hi, hu, bah,
bah bisa ngalir, atau sa bas bis mengalir, faaf mengalir, ya. Nah, jadi lawannya syiddah apa tadi? Rokho. Berarti sisanya dipotong, dipotong juga ada huruf tengah-tengah di antara atau bainiyah, ya, tengah-tengah atau tawasud di antara syiddah dan rokhawa. Ada tengah-tengah tawasud yang sifatnya mengalir kali tidak, tertahan kali tidak. Ada 5 hurufnya, yaitu disingkat dengan lil umar, lam, nun, mim, ain, ra. Ada 5 tambah 8 huruf syiddah 13. Berarti sisanya itulah rokhawa. Sisanya itu mengalir dia. Sisanya mengalir, ya. Sisanya mengalir. Nah, kalau yang 5 huruf ini dia mengalir kali tidak, tertahan kali pun tidak. Di suratul Fatihah, di antaranya di surah yang di kalimat alhamdu, al itu lam, jangan putus, jangan dia tertahan, al tapi ngalir sedikit, hamim juga, alhamdu, tidak alhamdu, atau tidak mengalir kali, tidak alhamdu, tidak. Nah, jadi dengan kita mengetahui sifat-sifat huruf ini, kita akan bisa lebih sempurna dalam membaca Al-Quran dengan benar, ya. Nah, kemarin sudah kita bahas, itu dicontohkan di surah Asy-Syams. Nah, sekarang kita masuk sifat yang berikutnya, yaitu sifat isti'la. Ini kemarin belum kita bahas, ya. Isti'la ini, ya, di sini dijelaskan lawannya sifatnya istifal. Isti'la ini artinya naik. Yang naik apanya? Lidahnya ke langit-langit. Isti'la ini adalah naiknya suara ke langit-langit mulut ketika mengucapkan hurufnya, sehingga ia dibaca tebal. Jadi efeknya dari huruf isti'la, karena dia lidah itu naik ke langit-langit, maka efeknya adalah tebal. Tafkhim, menjadi tebal huruf-huruf isti'la ini. Ya. Adapun huruf isti'la ini ada 7, yaitu kha, sha, dhad, ya, dhad, ghain, ta, qaf dan dha, atau khussadautin qid, ya. Nah, ini kadang-kadang kita untuk mengambil tebalnya huruf ini dibantukan bibir. Nah, ini bibir jangan ikut manyun. Jangan kho, so, do, to. Nah, syukur kita sudah belajar sehingga kita tidak manyun lagi. So, kadang so itu kan. So, do, walad, do. Nah, itu tidak. Walad, do. Karena dia lidah do itu, ya. Jangan manyun bibirnya. Ya. Dan ini sifatnya, efeknya adalah tebal. Huruf ini efeknya tebal. Maka ketika ikhfa pun nanti dia menjadi tebal. Menjadi tebal. Kalau di surah yang atas ini kan ditentukan juga alladzi kalau tebal, anqadha, tidak ang yang kaf. Ya. Menjadi tebal. Dan istifal itu lawannya adalah tidak naiknya suara ke langit-langit, berarti datar. Kalau tadi isti'la, lidahnya itu naik ke langit-langit punggungnya kan. Atau ujungnya ada yang langit-langit. Kalau istifal sebaliknya datar, ya. Berarti kalau huruf isti'la ini ada 7, berarti berapa sisanya istifal? Ya, 21, ya. Itu istifal, tipis semua. Nah, huruf isti'la ini identik dengan tidak senyum. Huruf istifal identik dengan senyum, apalagi berbaris kasrah. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Abatafa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih senyum dia kan. Inna, apalagi kasrah, ya. Inna
inna a'to. To-nya tebal, jangan senyum, seram. Inna a'toinakal kautsar. Faso, so-nya tebal, seram, jangan senyum. Fasolli li rabbika wanhar. Ha senyum, har. Pokoknya yang istifal dia senyum. Nah, latihan dulu kita, ya. Sekarang kita latihan huruf yang tebal. Silakan Pak. Di sini enggak dicontohkan bacaannya ya. Do, dui, du, bad, kha, khi, khu, bakh. Dapat? Halaman keberapa itu? Berarti kita kenali saja huruf yang 7 ini, yang tebal ini, berarti sisanya itu istifal. Ya, tipis. Ya, dalam ikhfa pun dia berpengaruh. Po misalnya, po. Kalau ta tipis, senyum kan? Anta, antum, ya kan? Al-insan, mansoma. Jadi tebal. Ikhfanya juga berpengaruh, tebal. Coba. Bo dari kha tuh, yang huruf tebal. Kha. Ciri khas kha itu ada ngorok. Kha, khi, khu, bakh. Ya, kemudian selanjutnya so. Ya, suson itu ikhfa kan. Jadi untuk mengetahui sifat huruf itu ketika sukun. Aus betul tadi kan. Jadi kita mau mengetahui sifat hurufnya. So, si, su, as. Berarti belum pas. So, si, su, as. Tapi jangan terbangun dengan so sehingga os. Aus. Aus bi aus habil fil. Ada itu kan? Bi os. Nah, jangan bi os, bi a. Tetap jangan terpengaruh. A-nya dengan so. Bi a. Tapi ketika so-nya tebal, bi aus. Lagi so. Ya, masoi, son, soni, so. Terus. Do, dui. Jangan kol-kola. Dodna. Ya, sekarang gho. Ghain. Terus to ato terus o tadi huruf to, ini ko.
Qaqiqu baqa. Tadi huruf to apa ko? Ko terbalik. Nah, coba. Sekarang to yang dulu. Qatitu alq Tuqan taniqat nami. Kembalikan ke to. Tu ton toni toto. Tu ton toni toto na. Qatitu alq Tuqan taniqat Ton toni latihan ikhfa dengan lama. Qatna minal mufannimati taniqa. Terus. Zo berarti ya. Zo. Ya. Zazizu alz Jangan ikut bibirnya au. Wazizu alz Zuzan sanizazna minal muslimazizan Mazwi zonizo. Sampai kasroh pun ketebalannya tetap dijaga karena ada efek daripada sifat huruf istilah ini tebal. Kalau madhi bisa kawannya itu za. Madhi tapi jangan dibantu biar madhi zonizo. Wazizu alz Zuzan sanizazna minal muslimazizan zaniza. Ya cukup. Kalau istifal darah itu gampang karena istifal itu lidahnya datar. Istilah nih yang agak sulit. Lanjut Pak. Terus ya. Kho dari tenggorokan atas. Kho ada ngorok kho khi khubakh. Makhikhan. Ya ini untuk latihan pembelajaran kita biar terbiasa kita dengan huruf itu ketika mengucapkan. Karena dipastikan ketika kita baca Quran pasti berjumpa dengan huruf kha. Huruf kha. Cuman nggak usah khawatir ketika kita sulit mengucapkan huruf kha, nggak usah khawatir di Quran itu tidak ada huruf kha semua satu kalimat. Nah, tapi dengan latihan huruf kha misalnya karena kita mungkin kesulitan akan terbiasa. Ya. Coba yang lanjut. Ya. Jadi bedakan do dengan dal ya. Dodui ketika kasroh. Dubang nanti nanti di sifat yang tidak punya lawan kata itu. Bang ada istiqol yang panjang. Dodui dubang. Coba. Dodi dubang Dodna madhidhan dhanidho. Yang penting bibirnya jangan ikut manyun, udah bagus ya. Isi tolanya dapat. Terus lagi. Nah, tebalnya dapat. Ya. Terus
Iya, jadi kalau dia sudah kita pelajari huruf ini yang kita sebutkan ini dia ada di sifat-sifat huruf yang sudah kita pelajari sebelumnya, berarti ya diikutkan sifatnya pas tadi kan. Ghaidhu bau, dia rokhawa. Juga berarti dia juga rokhawa, bau, ngalir kan? Terus bato. Walaupun belum kita pelajari, kita anggap saja kita sudah pelajari itu. Bato. Ingat ya, to bukan huruf hamas. Jadi jangan ada udara toti. Kadang-kadang bukan toti sirotol. Nah itu berarti ada mengalir nafas, berarti sifatnya dia salah. Itu untuk sifat ta kawannya. Toti tu bato. Hati-hati dengan to, jangan sampai sifatnya mengalirkan udara nafas karena dia bukan huruf hamas. Toti tu bato. Tu kon minal muslimati ton. Ya, terus. Qahiqul baqa. Tu kon minal muqnimati. Muqni. Tu kon minal muqnimati ton. Satu lagi. Ghaidhu bad. Ngalir kan? Baz, rokhwa. Tidak sekedar baz, tapi baz, rokhwa. Dia kan ada rokhwa juga. Terus. Ghaidhu bad. Lulan minal muslimati. Ya. Jadi kita di sini kita ingat sifat huruf ini karena satu huruf kadang lebih dari satu sifat. Jadi ketika kita membaca Quran, berarti ketika jumpa huruf yang sukun, kita langsung tahu ini langsung semua sifatnya kita berikan. Yang contohkan ini kan alam nashrah laka sadrak. Kan langsung kita tahu sifatnya. Nash ngalir. Tafashi, nanti kita masuk tafashi ya. Roh ngalir nafasnya. Dan istifal tipis. Sad, itu nanti ada masuk sifat qalqala ya, syiddah juga. Rok, kaf itu hamas. Gitulah sampai begitulah kita baca itu, kita sudah kenali semua sifatnya. Macam istilah sudah lihai aja kita udah paham. Kenapa? Karena sudah kita pelajari. Ya. Nah, maka dihafal ya, karena teori ini sifatnya hafalan. Dihafal semua sifat-sifatnya ya, memudahkan kita membaca. Nah, sekarang lanjut. Jadi sisanya istifal udah paham sajalah ya. Sisanya berarti kan gitu. Bakh ngalir berarti kan tidak sekedar khibakh. Berarti dia apakah dia syiddah? Bakh. Oh, dia rokhwa. Berarti bakh ngalir. Sampai begitu kita. Khibakh ngalir. Kita namanya ini melatih, latihan ya. Terus bagus. Baun. Si tolanya berikan saat Badidu bam. Dia bad bisa jadi syiddah ya, dan tidak istitola, bahkan do itu juga termasuk rakhwa. Bam. Tidak sekedar bam, tapi bam ngalir juga dia kan, dia rakhwa. Dia juga rakhwa kan? Kan enggak ada di dalam sifat syiddah dia. Berarti dia rakhwa.
rokhwa. Maka kalau yang waktu saya itu belajar sama yang tamatan dari Mesir itu rokhwanya kentara kali. Walau kalau yang dari Suriah itu walau si tolanya kentara, walau yang dari Mesir walau rokhwanya terikut juga kentara juga dia. Jadi untuk udhon memang harus ekstra latihan kita ya. Minal mudni. Nah, dia macam ada dorongan ya. Minal mudni madhidhan dhanidha. Lanjut Ustaz, apalagi do itu dia juga itbaq. Sangat tebal. Ghain Tadi Al-Fatihahnya udah gitulah ya, Al-Ghainnya ya. Udah inilah ya. Udah berubah ya gitu ya. Selama ini kan syiddah. Alhamdulillah kan berarti sudah rokhwa, ada terperbaiki. Ghairil maghdubi, tidak sekedar ghairil maghdubi. Berarti dia syiddah sifatnya. Maghdubi ngalir dia. Terus bato. Kalau dia bato macam dia macam tasydid. Bato. Qatitu bato. Mantul itu cepat seperti bola pantul. Mantulnya cepat, tidak ada gerak lambat. Bato tapi ini bato cepat. Ya, tegas syiddah. At'amahum tidak kan? Apalagi a itu huruf syiddah juga. At'amahum kan itu dia. Ya. Satu lagi. Bau ngalir kan? Bau berarti tidak mengalir. Mahfuz kan itu kan? Surah apa itu? Al-Buruj. Ya kan? Kan mahfuz. Kalau dhidhu bad berarti enggak ngalir, harus mengalir. Bad azlam ya. Dhidhu bad zuzan zalidna minal ya, jadi dia harus tebal, harus mengalir, bukan dia hamas, dia berarti dia jahar. Oh gitulah kita. Satu huruf lebih dari satu sifat kadang. Jadi kita membiasakan kan. Allah namanya kita ya, untuk Allah itu kita sempurnakan. Dengan apa? Dengan ilmu tajwid, karena itu perintahnya. Langsung Pak.
Sasi subas. Sosoi. Sasi subas. Susan sani sosna minal muslimasi Masoi. Nah, tebalnya. Ingat jangan dibantu bibir. Masui. Jangan gini. Masui. Masui. Soi. Masui. So. Soni. So. Soi. Soi. Masui. So. Soni. So. Sekali lagi. Ah. Terus. Ya. Jadi untuk huruf isti'la ini memang ketika kasroh pun dia tetap harus tebal, tetap jangan senyum, biar terjaga ketebalannya. Kalau huruf isti'la senyum dia, ya kan? Si, bi, di, ti, ki, ini tidak, ya. Khi, doi, toi, qi, apalagi ri, khi, zui, tapi jangan dibantu bibir, jangan manyun. Dui, sui, kui, nah, jangan, ya kan? Mustaqim, mustaqim, mustaqim. Lanjut Pak, ya. Huruf apa lagi belum? Qaf belum? Ghin belum? Ghin. Ya. Ya. Cukup? Dah? Nah, gantian terus Pak. Kalau yang istifal adalah kita. Kho. Terus Pak. Bah itu ada ininya, kalimatnya akh. Akh. Ya, akh, ngalir, akh. Jangan kol-kola. Nah, kalau itunya enggak apa-apa lah. Yang penting itunya Bapak enggak apa-apa lah. Napasnya mungkin enggak tarik kan. Yang penting cara mematikan hurufnya, karena untuk mengetahui sifat itu dimatikan hurufnya. Kemudian dalam pengucapannya tidak manyun, tidak kho, tapi kho. Jadi kho, khi, khu, akh. Saya sekali lagi. Nah, dia kho itu ada ngorok tenggorokan atas. Kho, akh. Nah, terus satu apa lagi? Ya, latihannya ngoroknya Pak ya. Nah, dia ciri khasnya itu kho. Kalau ho berarti ha. Nanti latihan seterusnya dari mana? Dari tenggorokan
atas. Nah, sekarang so. So si subas Ya. su son soni sosna minal musni masih soni so. Ya, paling enggak tidak so ya, terus. Do Do di du bas bad. bad Bad. Jangan ada s-nya, bad. do di du bad Nah, jangan dilepas lidahnya, ini mantul ya. Bad, dia bukan qalqalah. Bad. do di du bad Nah, gitu aja. Bad. Terus. du don doni dona minal mukni madi don doni do Terus. Gha. yo Gha. Itu zo ya, bolehlah. Zo. go Itu apa? Langsung ambil bawahnya. yo belum bisa Ya bisa, langsung zo pun enggak apa-apa. jo di Zo. Zo. Ujung lidah. Ah, zo. jo di du bas Baz. Jangan ada s-nya, baz. bal ju jon joni jona minal mukni mazi don joni do Terus. Huruf apa belum? To. To coba. To, qi, tu, ba, to. kopi Oh, ko. kopi ku ako Ako. kopi ku Ya. kopi ku bako ku kon koni kok Ku, kong, ku kon kong, kong. kong Jadi eng. Ku, kong. ku kong koni kok na minal mukni Muqni. minal mukni maki kong koni kok Terus. Apa yang belum nih? Gha. Oghin. Gha. Gha. Oghin belum. Oghin. Gha. Gha dapat. Nah. gogi bako Bag. bal Ada. Ghadhiru bag. gogi bako gugong Ghan. Ghan. gugong goni gogna minal mukni Mughni. bagi gong goni gong Ya, alhamdulillah. Cukup Pak ya. Karena yang penting tadi mengucapkannya tidak, bibirnya tidak ikut. Karena biasa huruf istilahnya bibirnya mau ikut, ya. Sekarang masuk ke yang itbaq. Istilah kan tebal. Itbaq tuh lebih tebal. Nah, ini memang agak lebih sulit. Ya. Itbaq tuh lebih tebal lagi. Lawannya infitah, ya. Jadi kalau itbaq itu terkatup dia. Hurufnya ada 4. Ya. Itbaq adalah terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan hurufnya. Jadi suara itu sampai mengumpul ya di langit, maka saking tebalnya. Hurufnya ada 4. Gha, gampang ingatnya. Gha, to, ini kan biasanya deketan. Fodo, to, gha, atau terserah. Gha, to, do, fo, do, so, terserah ya. Do, so. Terserah mau mana. Tapi kayaknya yang gampang kan yang berurut ya. Nah, fodo, to, gha, lebih gampang. Ya. Kalau invita sebaliknya. Berarti huruf itbaq itu cuma ada 4. Sisanya berarti invita. Invita adalah tidak terkumpulnya suara antara lidah dan langit-langit. Bahkan huruf qa saja yang istilah dia tidak itbaq. Ya, dia udara tidak begitu terkumpul. Ya. Atau suara bukan udara. Suara tidak begitu terkumpul. Tidak begitu tebal ketika mengucapkan hurufnya.
Jadi huruf infitah itu selain huruf itbaq. Nah, jadi contohnya begini. Dha itu belum. Dha memang tebal tapi belum itbaq. Dha, sa, dha, po. Tapi po, so, bo, vo. Po, vo, so, bo. To, vo, so, do. Masih belum terkumpul, benar-benar tebal. Coba, ya kan? Maka ghairil maghdubi alaihim waladdo. Tebal, sangat tebal. Ya. Ya, dia karena dia apa namanya? Naik ke langit-langit punggung lidahnya itu, ya, sehingga suara itu lidah itu mengatup. Jadi mengumpul suaranya. Keluar napas. Enggak, ya kalau so kan ya memang keluar nafas. Tapi dia karena dia keluar nafas tapi dia tetap suara itu tetap mengumpul. So ya, naik ke atas. So, tapi jangan gitu dong. So, beda kan? To, ya memang harus betul-betul latihan lah kita ya, betul latihan. Makanya untuk yang itbaq ini nggak terlalu saya tekankan. Kenapa? Nggak semua bisa mengumpulkan suara itu, ya. Bisa isti'la ya syukur alhamdulillah. Tapi emang harus kita berikan yang sempurna. Namanya kita pembelajaran, tetap kita cari bagaimana bisa dapat, ya. Wa amilus solihat wa amilus nafas ya kalau dia sifatnya itu ada nafasnya hamas ya berarti ada nafasnya. Kalau dia macam do dia tidak ada nafasnya. Dia cukup suara. Kalau dia so maka dia suara juga, dia nafas juga. Do dia nggak ada nafasnya, dia cukup suara saja. Kalau so ya nafas juga, ya suara juga, karena dia juga hamas juga rokhwa. Kalau to itu dia tidak hamas, tapi cukup suara juga enggak, ya. To itu dia ya, syiddah tapi syiddahnya itu tebal. Kalau do inilah sulit ini. Dia sitola lagi. Walau bo. Tapi karena kita ini bicara itbaq, maka itbaqnya kita bahas. Walau bo sirata ihdinas sirata to ihdinas siratal tol. Belum, apalagi sampai tol lah itu berarti udah kebocoran udah. Ada. Ya tipis dia. Berarti lidah tadi kurang tekan. Ya. Kalau dia tebal, siromo. Ada tekanan. Po. Lidah tadi masih bukan ke atas. Siromo. Po. Tapi jangan ke hidung ya. Po. Jangan masuk ke hidung. Nah itu dia nggak tekan lidah tadi ke atas. Jadi kalau bahasa kita, ya Allah kok payah kali ya. Makanya ada pahalanya Pak. Satu huruf pahalanya 10. Allah kasih. Kalau siroto kayak nggak ada beban dia. Ada beban, biasa aja kan. Tekan lidah ke atas. Kalau cuma sekedar istilah saja nggak ada beban.
depan dia. Makanya huruf itbaq ini cuma 4. Di antara huruf isti'la itu gini dia. Biasanya huruf yang sedikit ini kan huruf yang sedikit ini biasanya huruf yang agak sulit. Contohnya isti'la cuman ayo berapa? Nah, 7. Berarti dia lebih sulit daripada istifal. Nah, di antara isti'la yang itbaq cuman 4. Isti'la saja itu sudah agak begitu sulit dari istifal, ya. Apalagi itbaq lebih sulit lagi daripada isti'la karena cuma 4 di antara isti'la itu itbaq cuma 4. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal soalnya lagi ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi. Latihan ya. Iya, mengumpul ya. Suara itu mengumpul. Itu kalau yang rokhoa suara saja lah. Gimana kalau dia udah hamas juga berarti suara, nafas semuanya mengumpul di situ. So. Tapi biasanya kalau itbaq itu identik dengan suara saja. Dia dengan suara saja. So, bo. Ayo latihan coba. Kita habiskan pembelajaran sifat ini ya. Ada huruf yang paling mudah. Nanti ini sini nggak ada sini. Ini lupa ini nyatatnya ini. Nggak masuk ini. Nah, huruf izlaq sama ismat nggak ada sini. Nggak masuk dia. Iya. Dia paling huruf ujung. Ujung bibir, ujung lidah itu. Nanti kita. Izlaq namanya. Huruf izlaq. Firmin lub. Aus bagus kan? Aus tebal. Aus ya, jangan aus dalam masuk hidung. Terus. Ya, son bagus tuh. Masih son bagus tebal. Tidak sekedar son, masih son. Masih son bagus. Terus. Dan bo du don. Ingat madui dui. Jangan ikut bibirnya. Madui. Madui don. Jangan ikut bibirnya madui. Nanti ada wawunya situ. Madui. Ini manjun enggak nih? Madui bon. Rasanya manjun nih, tengok orang manjun. Bo. Jangan hidung ya. Terus satu lagi Ato. Beda kan? Ato. Kol-kolannya pun sampai itu Pak. Ato. Amahum. Sirata. To. Terus ya. Satu lagi apa?
Au 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 Ghadhidu au au vo 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 غليظ أو ذو ضمضم ظن من المذن مغيظا ظنظا. Cukup? Dah, bagus dah. Memang ya terus latihan lah, ya. Karena kan kenapa kita bilang mungkin belum sempurna, tapi sudah dapat, tapi belum sempurna, latihan kenapa? Karena saya yakin teman-teman pasti hal yang baru ini kayak gini nih. Hal yang baru ya biasanya ya udho aja, ya to aja. Ihdinas siratal mustaqim. Penting makhrajnya tepat lah. Ini kena sifatnya lagi. Sifatnya yang lebih ditebak lagi, tebal aja pun susah. To ya. Gini sambil ngelapai kan. Tapi ya ini namanya untuk pembelajaran, tetap ilmu itu harus tersampaikan, ya. Ilmu tetap harus sampaikan. Ya, ilmunya harus sampai dulu, ya. Lanjut. Sofirnya hilang. So. Ya, ingat ya, so juga sifatnya sofir, desis. Jangan cuma suaranya so, fo, bau, fo, so. Ada desisnya. Dia juga punya sifat sofir. Nah, maka so itu ya sofir, ya isti'la, ya itbaq. Ya kan? Tadi udah tambah lagi sopir. Sofir nanti setelah ini ada. Ini minggu depan kita bahas. Itu sifat yang tidak memiliki lawan kata, ya. Coba. So ya sofir, ya isti'la, ya istibaq, ya hamas. Apalagi ya kan? Ya rokhwa, ya ismat. 6. 6, satu huruf 6 sifatnya. Lagi coba. Ulang Ustaz ya. Ya. Ya, kalau tonya ini moto. Cukup, satu lagi. Bau. Cukup. Ya, coba Ustaz. Ya, Ahsan. Nanti Ustaz latihan donya itu di istitolahnya, ya.
Istilah sama rokhawanya itu do, bagus Ustaz. Kalau di Ustaz tingkatkan di sifat do istitolanya memanding. Do terus. Bapo. Ya, bagus. Ahsan. Ayo, Pak. Semangat teman-teman. Ya, memang presentasinya itu ya untuk 100% itu memang ya nggak mudah ya. Terus Pak. Doanya bagus. Terus. Ya, lanjut. Ayo Pak. So. Ya, so kayak tadi, so. Si Terus. si subas Terus. su son soni son soni sosna minal musni masih son soni so. Ya, terus. Paling enggak dapat istilahnya lah. Terus. Do di du ad. Jangan kalau olah. Ad. Jangan ad tapi do di du ad. Terus. Du don do ni do na minal mukni madi don Do nih, do. Ya, terus. Apa? Kol-kola apa? Mopo ni minal mukni mati ton tonito. Ya, satu lagi vo. Joji du azza. Av. Av. Joji du Joji Vo. du azza. Terus. Ju jon Yoni jokna. Vav. Ju jon Vu vani vavna. Ya, dhani dho ikhfanya. Ikhfanya udah dapat Pak ya. Tinggal kalau dho jangan jo tapi dho. Jangan jo, kalau jo berarti dia huruf jim. Ada macam lembut pengucapannya. Vo.
Ya, ujung lidah sama ujung gigi seret atas. Vo. Sekarang masuk yang kalau yang invita adalah kita sama-sama paham lah ya, udah anggap saja nggak sulit lah invita. Sekarang yang izlaq. Ya, izlaq sini nggak ada kan? Ya, boleh ditulis di situ izlaq. Tambah 1, izlaq. Izlaq sama ismat. Izlaq itu hurufnya ada 6. Fir min lub. Izlaq itu identik dengan huruf-huruf ujung. Yang sifatnya ujung, baik ujung bibir maupun ujung lidah. Fa, fir min lub kalau apanya. Fa, ma, ya, ro, fa, ro kan inhirab. Fa, ro, ma, na sama maro berarti sama, na, la, ba. Berarti huruf bibir ada 3. Fa, ya, fir min lub tulisannya. Ya, fir min lub. Min lub. Huruf bibir ada 3. Fa, ma, ba. Ya kan, huruf lidah ro, la, naro. La, naro. Fir min lub. Jadi huruf bibir ada 3, huruf lidah ada 3. Yang sifatnya dia di ujung itu pengucapannya sangat mudah. Fa, ya, izlaq, sifatnya izlaq. Huruf-huruf yang sifatnya itu dari huruf-huruf yang sifatnya itu ujung. Kan ujung semua itu, bibir ujung. Ma, fa, la, naro. Bukan dari tenggorokan, ya kan? Bukan dari pangkal lidah, 3, ya. Ujung. Ujung lidah sama. Ujung lidah dan bibir, ya. Kalau saya bahasakan beginilah ya. Ini. Di sini tadi saya nanti Ustaz ada grupnya kan? Saya kirim aja ya. Udah saya kirim terus ya. Sifat izlaq secara bahasa, izlaq bisa diartikan tajam, ujung maupun fasih. Secara istilah ilmu tajwid, sifat izlaq adalah ringan dan cepatnya pengucapan saat melafalkan suatu huruf. Huruf-huruf yang memiliki sifat izlaq dinamakan huruf mudhalaqah. Huruf-huruf yang memiliki sifat izlaq berjumlah 6. Nafir min lub, fa, ra, mim, nun, lam, ba, ya. Nah, itu sudah saya kirimkan. Yang saya kirimkan itu malah justru satu huruf sifatnya banyak itu, ya. Contohnya huruf ta, hamaz, syiddah, istifal, invita, ismat. Nah, sudah satu huruf itu. Nah, nanti Ustadz kirimlah, ya. Enggak, 6 saja. Fir min lub, fa, ra, mim, lam, nun, ba. 6. Ya. Ismat berarti sebaliknya, ya. Kalau ismat sebaliknya. Lawannya izlaq yaitu ismat. Lawan dari sifat izlaq adalah sifat ismat. Secara bahasa ismat artinya mencegah. Secara istilah ilmu tajwid, sifat ismat adalah kebalikan dari izlaq, yaitu berat dan tidak cepatnya pengucapan saat melafalkan suatu huruf kan. Pengucapannya tidak mudah, tidak secepat huruf izlaq. Apalagi so kan agak ini tidak. Kalau fa cepat, ma, ba enggak spontan, enggak cepat. Itulah dalam pengertian bahasa ilmu tajwidnya begitu, ya. Tapi enggak usah terjebak dengan istilah teori sekali lah ya. Pokoknya enggak usah terlalu terjebak dengan istilah-istilah teorinya. Ya. Jangan sampai kita baca Quran malah tambah jadi terbebani,
jangan merasa terbebani ya. Tapi paling enggak pesannya ilmunya sampai semua. Jadi inilah bukti bahwasanya Al-Qur'an itu memang kalamullah ya. Dia ada hukumnya dalam kita membaca, ada ketentuannya, itulah tajwid. Allah perintahkan dengan tajwid. Ada yang mau tanyakan Ustaz? Ini cukup lah ya. Baru nanti yang ke depan kita bahas sifat huruf yang tidak memiliki lawan kata. Ya. Agak beda dengan buku saya. Iya, enggak yang dari Abu Baidah, agak ada. Ini kok bisa hilang satu, enggak masuk. Kalau huruf alif itu huruf tegas. Ya, hamzah. Kan di situ kita bahas syiddah kan? Berarti hamas. Berarti ada enggak ini kan? Ada enggak oh di sini syiddah ya. Di syiddah ada alif, ya kan? Jadi kalau dia di apa? Dibuat Tabel, diagram, hah? harokat. Itu buat apa? Oh, itu kan memang dia bukan dalam pengertian ininya sifatnya, itu kan pengucapannya ya. Kalau amin itu kan pengucapan kalimat panjang ya. Amin itu maksudnya kan? Iya. Mat itu kan mat. Nah, itu kan mat. Jadi di sini memang dimasukkan dia sebenarnya bukan alif tapi hamzah. Ya, hamzah. Apa bedanya hamzah dengan alif? Kalau alif itu ya dia biasanya untuk mat ya. Itu alif. Tapi nanti di sifat gharib itu perbedaannya kalau hamzah sama alif untuk kalimat-kalimatnya tidak ada berbeda. Tapi kalau perbedaannya cuma satu di sifat tashil ya. Yang tashil a kalau alif itu ringan, agak ringan. Di situ aja perbedaan. Ya. Kalau hamzah dia syiddah tegas a alif ringan ditashilkan, diringankan, dimudahkan. Cukup Ustaz? Ya. Kalian tanyakan? Untuk sifat yang tidak memiliki lawan kata ghairu mutadada nanti pertemuan berikutnya. Itu sudah saya kirim itu dia Ustaz. Sifat-sifat satu huruf sifatnya ada berapa, ada apa saja, itu sudah saya kirim. Hamzah itu syiddah, infitah, istifal, ya, ringan, istifal, apalagi, ya, emang nggak banyak dia. Yang banyak kan do, so, ini banyak ini. So banyak. Dia juga di idbaq ada, istilah ada, itibaq ada, di sofir ada, roho ada, di hamas ada. So paling banyak, 6. Ya. Makanya mim itu firmin lub sifat izlaq, ya. Mim. Jadi gini, apa ya? Makanya hikmahnya kenapa Allah perintahkan itu makna tartil itu yang ditafsirkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib itu artinya jangan terburu-buru, ya. Dengan tenang baca Quran itu. Karena memang yang kita baca itu adalah huruf-huruf yang memang memiliki sifat. Tidak sekedar kita membaca, kita misalnya ngomong bahasa Arab kah atau ngomong bahasa kita, yang huruf-huruf kita itu kita ngomong nggak memiliki sifat, ya biasa aja. Ini mesti kita perhatikan sifatnya. Dia ada minimal dia tawasud, tidak terlalu mengalir, apalagi yang rohoa mengalir. Maka baca Quran itu dengan tenang, tartil, tidak bisa buru-buru. Karena semua itu kenapa? Karena dia kalamullah. Yang semua itu disematkan ada sifat-sifatnya, apalagi harus makhrajnya harus tepat, ya. Kita nggak boleh buru-buru. Qad aflaha
itu kan qad aflaha harus gitu. Biasa qad enggak sekedar gitu dia, sesuaikan dengan sifatnya. Ada lagi? Tanyakan? Cukup ya? Alhamdulillah, semoga ini menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga Allah berikan kita jazak balasan pahala nanti di hari kiamat dengan pahala yang besar insyaallah. Dan semoga juga Allah mudahkan kita membaca Quran sesuai dengan tajwid yang Allah kehendaki. Karena memang yang paling sempurna membaca Quran itu cuman Rasulullah. Ya. Nah, selebihnya walaupun diturunkan kepada sahabat-sahabatnya, tetap presentasinya tetap tidak sama sampai kepada kita. Ya, contoh tadi tentang huruf-huruf itbaq misalnya. Apakah begitu tebalnya? Ya, hanya Allah yang tahu. Dan hanya Rasulullah yang sudah betul-betul sempurna, ya, betul-betul mengucapkan huruf-huruf tersebut, ya. Karena Quran itu langsung turun kepadanya. Artinya Quran itu turun kepada beliau, ya. Jadi ya hanya beliau yang sempurna bacaan Qurannya. Tapi paling tidak dengan kita belajar sanad ini kepada yang bersanad ini kan kita banyak tahu ilmunya, sekaligus bagaimana cara mempraktekannya, ya. Makanya ketika ada seorang ulama, seorang syekh mengatakan belajar Quran belajar kepada yang bersanad, karena di sana sumbernya. Kalaupun nggak jumpa, ya sudah belajar kepada orang yang sudah pernah belajar kepada yang bersanad paling tidak. Nggak jumpa juga, ya belajar kepada guru yang memang betul paham betul ilmu tajwid. Karena Quran ini adalah kalamullah, dia tidak sembarangan membacanya. Bacaan kita benar, bagus, sempurna pun juga Allah nggak butuh bacaan kita. Apalagi bacaannya udah nggak betul, belepotan lagi kan, mungkin nggak Allah butuhkan. Tetap kembali kepada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sempurnakan dengan walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.